Tiara Muzaki Ramdan, Nini El Karim, Putri Ayudia, Ramadan Al Rashid, Runi Rudianti, Tony Merle, dan musik director kita Agi Narota. Teman-teman minta maaf kalau misalnya ada yang tidak kebagian kursi ya. Kalau semuanya sudah duduk, saya akan memulai percakapan yang santai dengan para pemain. Teman-teman jurnalis juga udah akan kita persilakan untuk bertanya kepada saya dan kepada para pemain atau kepada para kru. Dimulai, saya mau bertanya dari Bang Arswendi Peningsuara. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengikuti film-film saya, Bang Arswendi ini adalah maskot dari film-film saya. Sejak kala beliau selalu ada di film-film yang kami produksi. Kalau di kala sebagai menteri, kalau di Pintu Telarang sebagai mungkin manusia mungkin hantu. Dan ketika tadi saya bilang Bang Arswendi ini adalah maskot dari film-film saya, ada yang protes di ujung sana, Fahri Albar. Berbeda, karena kan sebutnya lagi bukan maskot tapi ada something else. Dan sekarang berperan di Siksa Kubur sebagai salah satu penghuni panti jompo. Nah, saya ingin bertanya, Bang Arswendi ini adalah idola saya sejak zaman dulu. Bahkan sejak saya kecil saya menonton film-film Indonesia, saya adalah fans dari film Indonesia. Salah satunya yang paling berkesan dari sutradaranya Abbas Aku. Dan film yang ada Bang Arswendi-nya adalah Semua Karena Gina ya? Iya. Semua Karena Gina. Nah, Bang Arswendi ini adalah satu dari sedikit aktor Indonesia yang sampai sekarang masih relevan, masih bertahan, berkarir di perfilman Indonesia. Saya ingin bertanya, Bang Wendy, refleksi dari industri film Indonesia pada zaman dahulu, terutama ketika Bang Wendy pertama kali memulai karir, dibandingkan sekarang. Saya minta maaf karena kacamata ini bukan buat bergaya, karena saya habis operasi katarak gratis. Jadi belum boleh kena sinar terlalu tajam. Menjawab Joko, tapi sebelumnya saya mau muji Joko dulu, boleh nggak ya? Ya. Saya menganggap sampai hari ini saya menganggap Joko itu adalah filmmaker yang sesungguhnya. Kenapa? Dia mendesain seluruhnya dari A sampai Z. Ya, jadi dari skenario sampai hal ini pun ya, press conference segala macam didesain sampai jadi MC. Jadi dia supaya hemat itu sebenarnya. Ya, dalam film saya sudah cukup lama bermain di beberapa generasi. Di sini juga ada Mbak Nini yang lebih dulu, ada Christine, ada Mas Slamet. Tapi waktu itu saya hanya jadi pemain-pemain biasa saja, ya, pemain nanggung. Nah, terus pengalaman saya bermain, saya menganggap zaman sekarang ini semakin banyak kemajuan di semua aspek film, baik itu pemeranan, ya, sutradaraan, ya, apalagi teknologi, semuanya banyak mengalami kemajuan dan saya berusaha keras untuk mengadaptasinya dan saya coba terjemahkan pengalaman saya yang terus-menerus itu di dalam film Siksa Kubur. Saya mendapat kesan atau pemeranan yang baru, cara bermain yang baru. Jadi saya harus terus-menerus memperbarui cara bermain saya, ya, cara berakting saya. Ya. Dalam Siksa Kubur ini saya baru mendapatkan satu peran yang bisa memuntahkan ya, semua yang ada di dalam jiwa raga saya, karena saya jarang dan mungkin belum pernah mendapatkan peran seperti ini dan yang digenjot oleh Joko, ya, digenjot Joko untuk harus berani memuntahkan ini di
usia yang seperti ini dan di stamina yang sebetulnya sudah mulai menurun. Tapi ini jadi tantangan saya untuk saya mempersiapkan jiwa raga saya, karena satu-satunya alat aktor adalah jiwanya sendiri, jiwa raganya, tubuhnya sendiri. Itu adalah yang harus dipelihara oleh aktor, terutama aktor-aktor muda sekarang. Saya baru memeliharanya setelah umur 40 tahun, jadi jangan nunggu 40 tahun lagi ya, kalau mau memelihara tubuhmu ya. Kadang-kadang kan aktor itu lupa, dia begitu selesai syuting, dia kemana lagi, padahal tubuhnya, alat itu perlu diistirahatkan. Terima kasih. Terima kasih Bang Wendy. Terima kasih. Banyak yang tidak tahu bahwa orang yang paling yang pertama kali mencemplungkan saya ke dunia penyutradaraan film itu adalah seseorang yang ada di sini, yaitu Ibu Yayang Senur. Pertama kali saya diberikan kesempatan untuk mendirect sebuah film oleh Ibu Yayang Senur. Ibu Yayang sebagai seseorang yang juga sudah berkarya baik sebagai sutradara dan sebagai aktor ya. Ini unik sekali karena Ibu Yayang juga seorang sutradara, pernah menyutradarai beberapa film, mencatat skrip. Berarti insight dari Ibu Yayang sebagai pekerja film dari zaman dulu tuh apa yang berbeda dengan sekarang? Ya, yang berbeda dan kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja seperti Wendy tadi bilang, kemajuannya besar sekali, maksudnya perubahan dari perfilman dulu sampai sekarang itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kalau saya melihatnya kadang-kadang film-film sekarang beberapa itu besoknya udah nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi kalau filmnya Joko, saya bukannya mau muji, itu selalu melekat, film-filmnya dia melekat, yang serem kayak, yang nggak serem kayak, tapi yang paling saya sukai adalah bahwa akhirnya saya diajak main. Itu intinya. Ya itu paling penting, dan aduh, pakai jilbab lagi. Saya ada kepanasan, tapi terima kasih Joko, saya masih dianggap sebagai pemain yang bisa. Jadi terakhir kali saya bekerja sama dengan Ibu Yayang itu tahun 2005 dalam film Janji Joni ya Bu ya. Terus saya mencoba untuk bikin bersama sama Ibu Yayang, udah lama banget, cuman mencari karakter yang pas. Ibu Yayang itu orangnya gampang panas, jadi karena dia mungkin besar di Eropa ya Bu, jadi kalau panas kurang nyaman, dan saya punya peran yang paling cocok untuk Bu Yayang, yaitu yang seperti teman-teman lihat sebagai ustazah. Ya Bu, ya cocok sekali dengan Ibu. Saya mesti cerita kenapa tadi Joko bilang bahwa dia terjun gara-gara saya. Ya. Jadi saya itu dikasih proyek oleh, saya lupa itu, United in Diversity, untuk bikin film tentang perbedaan agama tentu saja. Terus saya tahu bahwa Joko tuh bikin skenario itu bagus sekali. Saya kenal dia pertama kali di Arisa.